Gubernur Kalimantan Barat Haji Sutarmiji SHMH menerima kunjungan kerja anggota Komisi 2 DPR RI Dr. Andes Cornelis MH dalam rangka penyusunan draft rancangan undang-undang tentang Provinsi Kalbar. Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sutarmiji mengapresiasi dan berterima kasih atas usulan Undang-Undang Perubahan Pembentukan Provinsi Kalbar, di mana sebelumnya Kalbar masih berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah-daerah otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Perubahan undang-undang tentang pembentukan Kalbar dinilai penting karena masih berdasarkan hukum pada Undang-Undang RIS dan Undang-Undang Darurat. Untuk itu harus diubah menyesuaikan dengan Undang-Undang 1945. Ia juga menilai isi dari undang-undang tersebut sudah seharusnya banyak hal yang direvisi. Menurutnya di dalam undang-undang tersebut, seakan-akan daerah tidak memiliki kewenangan apapun dalam mengambil kebijakan. Harapannya dengan perubahan ini daerah bisa lebih diuntungkan, salah satunya soal bagi hasil pajak dari sumber daya alam. Sehingga paling tidak ekspor sawit atau bauksit yang dimiliki Kalbar tidak lagi mendapat bagi hasil yang kecil. Cornelis sebagai DPR RI Komisi 2 dan sekaligus Banggar. Nah, kita ingin ada perubahan dari Undang-Undang Pembentukan Kalimantan Barat. Yang pertama itu dasar hukumnya, yaitu Undang-Undang RIS. Kayak kita ingin Undang-Undang sementara ya, darurat. Kita ingin supaya berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Nah, kemudian isi dari Undang-Undang Pembentukan Kalimantan Barat, Kalsel dan Kaltim itu sudah banyak hal yang harus direvisi, ya. Seperti misalnya dulu sektor kehutanan ke pertanian, kemudian masalah pegawai, kemudian masalah aset, masalah yang lain-lain lah. Nah, seakan-akan daerah itu tidak punya kewenangan apapun. Nah, kita ingin masukkan ketika jangan sampai bauksit itu terbesar kita, sektor perkebunan kita termasuk nomor 2 terbesar CPO, tapi masyarakat kita tidak sejahtera. Nah, kita harus lindungi bagaimana pengaturan kearifan lokalnya diakui gitu ya. Kemudian bagi hasil apapun yang berkaitan dengan sumber daya alam itu harus berdasarkan daerah penghasil, bukan daerah pintu ekspor ya. Nah, supaya kita terlindungi gitu ya, sehingga bisa membiayai pembangunan Kalimantan Barat. Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 2 DPR RI Dr. Andes Cornelis MH menyampaikan tujuan dari kunjungan kerja kali ini memang untuk menyempurnakan undang-undang tentang pemerintah Provinsi Kalbar. Untuk itu ia berharap dukungan dari semua pihak di Kalbar agar revisi dari undang-undang ini sesuai yang diharapkan dan berjalan lancar. Cornelis yang juga mantan Gubernur Kalbar 2 periode itu menambahkan, draft usulan revisi ini kemudian akan disampaikan ke pemerintah pusat dan DPR RI lewat Komisi 2 untuk disahkan menjadi undang-undang yang baru. Kami dengan Pak Gubernur mau menyempurnakan undang-undang tentang pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Karena undang-undang yang nomor 25 itu tidak sesuai lagi. Oleh karena itu perlu dibahas oleh Pak Gubernur beserta Dewan, mana saja yang menjadi kewenangan, mana saja yang menjadi urusannya, yang sesuai dan tidak sesuai lagi. Inilah yang mau kita bahas. Nanti kita sampaikan di pemerintah pusat dan DPR RI Komisi 2. Menjadilah undang-undang yang sudah direvisi. Kami sudah merevisi beberapa provinsi. Nah, ketika saya sampaikan ini di Komisi 2, yang akan dibahas ada 8. Nah, mudah-mudahan bisa cepat selesai sehingga Pak Gubernur bekerja pun landasan yuridisnya jelas. Oleh karena itu perlu kerjasama dengan Pak Gubernur, dengan DPRD provinsi supaya kita satu bahasa.